Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT yang kami buat yang berjudul Entity Relationship Diagram dalam Sistem Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ananda Ibn Abdul Fazal. Nama saya Adi Riza Mandalika. Nama saya Kisah Putra. Yang pertama, apa itu IRD? IRD atau bisa disebut juga Entity Relationship Diagram adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam suatu sistem. Atau bisa disebut juga IRD merupakan representasi grafis dari entitas, atribut, dan relasinya yang digunakan dalam perancangan basis data. Sementara itu, pendapat lain juga mengemukakan IRD membantu menggambarkan bagaimana entitas saling berhubungan dalam suatu sistem. Dalam konteks akuntansi, IRD penting untuk memvisualisasikan keterkaitan data seperti transaksi, akun, dan jurnal agar sistem akuntansi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan ERD. Tujuan utama dari pembuatan Entity Relationship Diagram ERD dalam sistem akuntansi adalah untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas yang terdapat di dalam sistem informasi akuntansi secara sistematis dan logis. Melalui ERD, seluruh komponen data seperti akun, transaksi, pelanggan, pemasok, serta dalam dokumen pendukung dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. ERD bertujuan agar perancang sistem dan pihak akuntansi memiliki pemahaman yang sama mengenai aliran data dan keterkaitan antara elemen informasi. Sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bentuk basis data yang sebenarnya, dengan demikian ERD menjadi saran visual untuk memastikan bahwa setiap data yang dibutuhkan dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan akuntansi telah teridentifikasi secara lengkap dan terukur. Selain itu, ERD membantu dalam menguatkan konsistensi, akurasi, dan integritas data akuntansi melalui pemetaan hubungan antar entitas seperti antara transaksi dan akun. Sistem dapat mencegah terjadinya duplikasi, kesalahan pencatatan, maupun kehilangan data. Dengan adanya ERD, proses pengembangan sistem akuntansi menjadi lebih efisien karena setiap relasi antar data sudah dirancang secara jelas sejak tahap awal analisis kebutuhan. Lalu yang selanjutnya, mengapa ERD penting dalam akuntansi? Yang pertama, memetakan struktur data akuntansi. Dalam sistem akuntansi terdapat banyak entitas seperti jurnal umum, akun, pelanggan, pemasok, transaksi, dan laporan keuangan. ERD membantu menggambarkan hubungan antar entitas tersebut sehingga mempermudah pemahaman bagaimana data saling terhubung dalam sistem. Yang kedua, ada menjaga akurasi dan konsistensi data. Dengan adanya ERD, setiap data akuntansi disimpan secara terstruktur dan saling terhubung dengan logika yang jelas. Hal ini mencegah duplikasi, kesalahan pencatatan, dan inkonsistensi dalam database akuntansi. Yang ketiga, mendukung pengembangan sistem informasi akuntansi. ERD menjadi dasar dalam pembuatan database untuk sistem informasi akuntansi. Dengan rancangan ERD yang baik, proses pengembangan sistem menjadi lebih efisien dan terarah. Lalu yang terakhir, mempermudah analisis dan audit keuangan. Dalam dunia akuntansi, audit data sangat penting. ERD memudahkan auditor dan analisis untuk melacak aliran data, memahami sumber transaksi, dan memverifikasi kekurangan laporan keuangan. Selanjutnya, ada 3 komponen utama ERD. Yang pertama ada entitas atau entity.
Entitas adalah objek atau hal penting yang datanya perlu disimpan. Contohnya seperti data pelanggan, supplier, barang, penjualan, dan pembelian. Yang kedua ada relasi atau relationship. Relasi menggambarkan bagaimana entitas saling berhubungan. Contohnya pelanggan melakukan penjualan, terus penjualan melibatkan barang, supplier menyediakan barang, dan transaksi dicatat ke dalam jurnal umum. Yang ketiga ada atribut. Atribut adalah informasi detail dari entitas. Misalnya entitas pelanggan memiliki atribut ID underscore pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada entitas barang, yaitu kode barang, nama barang, harga satuan, dan stok. Yang selanjutnya yaitu ada contoh struktur ERD sistem akuntansi. Sesuai gambar yang telah dijelaskan di bawah, yang pertama yaitu ada akun. Isinya ada akun kode, akun name, dan akun tipe. Yang kedua ada transaction. Isinya ada apa aja? Yang pertama transaction ID, date, description, total debit, dan total credit. Yang selanjutnya ada transaction detail. Dalamnya ada apa aja? Yang pertama ada detail ID, transaction ID, akun kode, debit, dan kredit. Yang selanjutnya ada customer. Di dalamnya ada apa aja? Yang pertama ada customer ID, customer name, address, dan phone atau nomor telepon. Yang selanjutnya ada supplier. Di dalamnya ada apa aja? Supplier ID, supplier name, address, phone, atau nomor telepon yang tertera. Lalu yang selanjutnya, transformasi ERD ke database relasional. Transformasi Entity Relationship Diagram atau ERD ke database relasional adalah proses mengubah model konseptual menjadi struktur tabel dalam basis data. Setiap entitas dijadikan tabel, atribut menjadi kolom, dan relasi antar entitas direpresentasikan melalui primary key serta foreign key untuk menjaga konsistensi data. Contohnya, transaksi dan detail transaksi dihubungkan melalui transaction underscore ID yang mencerminkan relasi one to many. Transformasi ini membuat data akuntansi tersusun rapi, menghindari duplikasi, dan meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi. Contohnya yang di bawah, transformasi ERD ke database relasional. Ada akun isinya akun underscore kode, akun underscore name, dan akun underscore type. Lalu yang selanjutnya ada transaction underscore detail. Isinya detail underscore ID, transaction underscore ID, akun, kode, debit, dan kredit. Lalu yang selanjutnya ada transaction. Isinya transaction underscore ID, data, description, total underscore debit, total underscore credit, customer underscore ID, supplier underscore ID. Lalu yang selanjutnya ada customer. Isinya customer underscore ID, customer underscore name, address, dan phone. Selanjutnya, manfaat Entity Relationship Diagram dalam sistem akuntansi. Yang pertama, mempermudah perancangan basis data akuntansi. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman antara akuntan dan pengembang sistem. Yang ketiga, mendukung pengendalian data internal dan keandalan data. Yang keempat, memudahkan analisis dan audit sistem. Yang kelima, efisiensi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan membuat ERD sistem akuntansi. Ada apa aja? Yang pertama, ada identifikasi entitas. Yang kedua, tentukan atribut untuk setiap entitas. Yang ketiga, tentukan hubungan antar entitas. Yang keempat, tentukan kardinalitas. Yang kelima, uji model untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau ganda. Dan yang terakhir, yang keenam, transformasikan ERD menjadi skema database atau table.
Lalu yang selanjutnya ada software pembuatan ERD. Yang pertama ada Visual Paradigm, yang kedua ada Lucidchart, yang ketiga ada Draw.io, yang keempat ada MySQL Workbench, dan yang kelima ada Microsoft Visio. Dari hasil pemaparan yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD adalah alat penting untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem akuntansi. Dengan ERD, struktur data dapat terlihat jelas sehingga memudahkan perancangan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi akuntansi. ERD membantu mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, dan memperjelas alur hubungan antar modul seperti penjualan, pembelian, kas, dan persediaan. Secara keseluruhan, ERD menjadi dasar yang penting dalam membangun sistem akuntansi yang terstruktur, efisien, dan dapat diandalkan. Mungkin ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.